Pastikan ya sahabat-sahabat di aplikasi ini ya memberikan data-data dengan sebenar-benarnya ya berlandaskan dengan KTP dan juga wilayah tempat tinggal sahabat-sahabat. Nah, dengan demikian saya berkeyakinan ya pengajuan kalian akan di-ACC ya seperti di layar kaca ini. Nah, bagi sahabat-sahabat yang penasaran cara mengajukan di aplikasi ini ya, terus simak video kali ini sampai tuntas, jangan di-skip-skip ya. Karena di tengah video ya saya akan memberikan cara dan triknya mengajukan di aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia channel ya dimanapun Anda berada. Di kesempatan yang baik kali ini ya saya akan memberikan video terbaru ya untuk kalian semua dimanapun Anda berada. Seperti biasa yaitu pembahasan seputar pinjaman uang online moda cair bro. Pastinya ya terbaru di tahun 2022. Nah, di sini saya akan memberikan cara dan triknya yang mengajukan di aplikasi ini mulai dari awal hingga nantinya pengajuan kalian yang akan di-ACC oleh aplikasi ini. Nah, maka dari itu bagi sahabat-sahabat yang penasaran ya cara mengajukan di aplikasi ini, terus simak video ini sampai tuntas, jangan di-skip-skip ya, agar kalian bisa memahami cara untuk mengajukan di aplikasi ini. Nah, namun sebelum saya membahas lebih lanjut ya terkait dengan aplikasi ini, izinkan terlebih dahulu ya saya menyapa seluruh kru atau penonton setia channel ini ya dan juga para penonton yang masih baru bergabung di channel ini. Saya harapkan dan saya doakan ya semoga kalian semua masih diberi kesehatan, murah rezeki dan dilancarkan segala aktivitasnya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, pada kesempatan kali ini ya saya akan membahas ataupun ya mereview seputar pinjaman uang online ya. Nah, di sini aplikasi saat ini yang saya bahas status legalitasnya masih ilegal. Karena aplikasi ini ya belum mengantongi izin resmi dari OJK dan belum bergabung di AFBI. Nah, namun sahabat-sahabat semuanya ya walaupun aplikasi ini masih ilegal, aplikasi ini ya masih melayani pencairan baik nasabah baru dan juga nasabah lama. Nah, tentunya untuk mengajukan di aplikasi kali ini ya ada beberapa persyaratan yang harus sahabat-sahabat siapkan ya. Nah, seperti biasa yang pertama yaitu sahabat-sahabat harus mempunyai ektp elektronik. Kemudian sahabat-sahabat sudah berumur ya, pastikan 19 tahun ke atas. Nah, berikutnya ya sahabat-sahabat harus mempunyai nomor rekening bank. Nah, berikutnya pastinya yang terakhir ya sahabat-sahabat harus mempunyai nomor handphone yang masih aktif. Nah, dari beberapa persyaratan tersebut pastinya ya sahabat-sahabat sudah bisa mengajukan di aplikasi ini. Nah, namun di aplikasi yang ilegal itu ya tentunya risikonya sangat besar sekali ya bagi sahabat-sahabat yang gagal bayar. Pastinya sahabat-sahabat nantinya akan disebarluaskan ya oleh pihak aplikasi ini ya data sahabat-sahabat ke seluruh kontak yang ada di handphone sahabat-sahabat. Karena di pinjol ilegal akan mengakses seluruh kontak yang ada di handphone kita ya dan juga akan mengakses seluruh media atau foto yang ada di galeri kita. Nah, maka dari itu pastikan ya sahabat-sahabat untuk mengamankan data-data sahabat-sahabat. Nah, untuk mengamankan data-data yang paling mudah ya, misalnya sahabat-sahabat mempunyai HP lebih dari satu ya. Nah, HP yang satunya itu ya sahabat-sahabat bisa digunakan untuk pinjol, kemudian HP yang berikutnya ya sahabat-sahabat bisa digunakan untuk data-data pribadi. Nah, kemudian misalnya sahabat-sahabat hanya mempunyai handphone satu ya, namun di situ tersedia ruang kedua, maka sahabat-sahabat bisa memanfaatkan ruang kedua ya untuk pinjol. Kemudian yang ruang yang berikutnya ya sahabat-sahabat bisa digunakan untuk data pribadi. Jadi saran saya ya sahabat-sahabat jangan dicampur aduk antara handphone khusus pinjol dan handphone khusus pribadi.
Nah, mungkin itu ya cara mudah untuk kalian mengamankan data-data sahabat-sahabat. Nah, berikutnya di saat sahabat-sahabat mengajukan ya, khususnya para pengguna pemula yang sering auto ya sahabat-sahabat. Nah, di sini ada beberapa faktor yang perlu sahabat-sahabat ketahui ya. Yang pertama yaitu faktor usia. Pastikan sahabat-sahabat harus betul-betul mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh aplikasi ini. Nah, misalnya sudah ditetapkan sebagai umur 19 tahun ya. Sahabat-sahabat harus mengajukan di usia 19 tahun. Nah, jika nantinya sahabat-sahabat mengajukan di bawah umur yang sudah ditentukan oleh aplikasi ini ya, walaupun sahabat-sahabat sudah mempunyai ektp ya, nanti pasti pengajuan sahabat-sahabat akan ditolak oleh aplikasi ini. Nah, berikutnya pastikan di saat sahabat-sahabat mengajukan di aplikasi ini ya atau di aplikasi lainnya, sahabat-sahabat harus menggunakan jaringan data seluler ya, jangan menggunakan WiFi atau menggunakan hotspot ya. Karena di saat sahabat-sahabat menggunakan hotspot atau WiFi, di saat nantinya jaringan tidak maksimal ya, maka nanti pengajuan sahabat-sahabat juga akan ditolak oleh aplikasi ini. Nah, berikutnya pastikan sahabat-sahabat harus mengisi data-data pribadi ya, jangan menggunakan data-data orang lain. Nah, seperti nomor rekening ya, pastikan sahabat-sahabat harus memasukkan milik sendiri. Sekalipun itu sahabat-sahabat memasukkan nomor rekening orang tuanya atau anaknya ya dan lain sebagainya, itu tidak disarankan ya sahabat-sahabat ya, di aplikasi manapun sahabat-sahabat harus memasukkan data-data pribadi. Nah, berikutnya ya sahabat-sahabat yang sangat riskan sekali ya di saat sahabat-sahabat mengajukan sering auto, pastikan ya lokasi sahabat-sahabat itu masih aman ya, tidak di blacklist oleh pihak aplikasi. Karena kebanyakan yang sering auto itu ya di daerah tersebut itu sudah di blacklist oleh aplikasi dengan dalih atau alasan ya karena di wilayah tersebut sudah sering kali banyak yang menggunakan pinjaman uang online baik yang legal maupun yang ilegal, sering gagal bayar ya atau memang tidak membayar di aplikasi tersebut, sehingga itu ya penyebab kadang utama di saat sahabat-sahabat mengajukan sering ditolak oleh aplikasi ini atau di aplikasi lainnya. Nah, berikutnya ya yang saya sampaikan, dan ini pastinya ya bagi para pengguna baru ya. Di saat sahabat-sahabat masih mempunyai data fresh, saran saya ya sahabat-sahabat jangan langsung meminjam di pinjol yang ilegal bro ya. Pastikan sahabat-sahabat harus mempunyai beberapa rawatan ya di pinjol yang sudah legal. Nah, salah satunya ya sahabat-sahabat bisa meminjam di aplikasi EasyCash, kemudian Kredit Pintar dan Rupiah Cepat. Dari beberapa aplikasi tersebut ya sahabat-sahabat bisa meminjam di salah satu aplikasi itu. Nah, setelah nanti sahabat-sahabat di ACC dan mencapai batas waktu pembayaran ya, sahabat-sahabat langsung membayarnya ya, jangan sampai telat bayar. Nah, maka dari itu pasti nanti sahabat-sahabat sudah bisa mengajukan di pinjol ilegal. Nah, satu kali lagi saya sampaikan di pinjol yang sudah OJK ya, sahabat-sahabat jangan sembarangan, jangan main-main ya mengajukan. Sahabat-sahabat harus sportif dan harus betul-betul punya rawatan di pinjol yang legal. Karena nantinya di saat sahabat-sahabat membutuhkan kembali baik di pinjol yang legal ataupun yang ilegal ya, sahabat-sahabat ketika sudah mempunyai profil yang bagus, data-data yang bagus ya, pasti pengajuan sahabat-sahabat akan di-ACC oleh aplikasi manapun. Oke sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya, mungkin itu beberapa edukasi atau trik ya mengajukan di pinjol ilegal ya. Saya harapkan sahabat-sahabat harus mengikuti alur apa yang saya sampaikan barusan ya, karena dengan demikian saya berkeyakinan pasti pengajuan sahabat-sahabat ya akan berhasil di aplikasi manapun. Oke, langsung saja kita ke aplikasi pembahasannya bro ya. Nah, aplikasi saat ini yang saya bahas yaitu
Cash Aku Bro ya, ini aplikasinya. Nah, sebelum sahabat-sahabat mempunyai aplikasi ini ya, sahabat-sahabat bisa mendownload di Google Play Store. Nah, nama aplikasinya yaitu Cash Aku Bro ya. Nah, berikutnya seperti biasa ya, sahabat-sahabat akan diarahkan untuk mendaftar ya di aplikasi ini dengan menggunakan nomor handphone yang masih aktif ya. Sehingga nanti sahabat-sahabat akan dikirimi kode notifikasi oleh aplikasi ini. Nah, setelah sahabat-sahabat nantinya berminat meminjam di aplikasi ini ya, sahabat-sahabat langsung tekan segera ambil. Nah, berikutnya ya sahabat-sahabat pastinya akan diarahkan ya mengisi beberapa informasi bro di sini ya. Yang pertama yaitu identitas, kemudian informasi kontak darurat ya, informasi pribadi, informasi pekerjaan, dan informasi bank. Nah, untuk identitas di sini ya pastinya sahabat-sahabat akan diarahkan untuk memfoto KTP ya, kemudian foto selfie. Nah, setelah itu ya sahabat-sahabat secara otomatis nanti nomor nama ya sesuai KTP, kemudian nomor NIK-nya muncul tersendiri. Nah, misalnya tidak muncul ya sahabat-sahabat tinggal ngetik saja ya, sesuaikan dengan KTP ya, dan juga NIK-nya jangan sampai salah. Nah, berikutnya sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi kontak darurat ya. Nah, di sini ada beberapa permintaan kontak darurat pastinya ya. Sahabat-sahabat harus memberikan nomor yang aktif ya, sahabat-sahabat. Kemudian sahabat-sahabat juga jangan sembarangan memasukkan nomor orang lain yang tidak dikenalkan. Sahabat-sahabat harus menggunakan nomor pribadi ya, atau menggunakan nomor keluarganya sendiri ya sahabat-sahabat ya. Nah, berikutnya yaitu sahabat-sahabat mengisi informasi pribadi. Nah, di sini pastinya ya akan diarahkan mengisi tempat lahir, kemudian tanggal lahir ya, dan juga alamat ya, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan ya, kelurahan atau desa ya. Nah, berikutnya kode pos ya dan sebagainya, agama ya, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja dan terus ikuti langkah-langkah aplikasi ini. Nah, berikutnya mengisi informasi pekerjaan sahabat-sahabat ya. Pastinya sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi nama perusahaan sahabat-sahabat ya. Kemudian alamat perusahaan, sudah berapa lama sahabat-sahabat bekerja ya, dan juga jumlah gaji sahabat-sahabat sudah mencapai berapa juta, dan sudah tanggal berapa ya pencairan atau gajian sahabat-sahabat ya. Sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja dengan permintaan aplikasi ini. Nah, berikutnya sahabat-sahabat yang mengisi nomor informasi bank maksudnya ya. Nah, pastikan untuk informasi bank ini sahabat-sahabat mengisi dengan benar, jangan menggunakan bank orang lain, sekalipun itu punya saudara, punya orang tuanya ya, dan sebagainya. Itu tidak disarankan di aplikasi ini. Nah, setelah sahabat-sahabat mengisi ini ya dengan benar, berlandaskan dengan KTP dan wilayah tempat tinggal sahabat-sahabat ya, dan juga sahabat-sahabat pastikan untuk memberikan data-data sebenar-benarnya. Nah, setelah itu ya sahabat-sahabat langsung tekan ajukan ya di bawah ini. Nah, dari sini pastinya ya sahabat-sahabat akan mendapatkan limit ya, seperti di layar kaca ini saya mendapatkan limit 3 juta rupiah bro ya, dengan jangka waktu ini 120 hari. Nah, perlu sahabat-sahabat ketahui ya untuk untuk tenor yang diberikan ini ya biasanya tidak mencapai 120 hari bro ya. Biasanya di aplikasi yang ilegal itu ya hanya diberikan jangka waktu atau tenor ya berkisaran 1 minggu ya, 7 hari sampai 10 hari. Jadi sahabat-sahabat harus betul-betul hati-hati ya di pinjol yang ilegal. Nah, setelah itu ya sahabat-sahabat langsung tekan konfirmasi pinjaman ya. Nah, dari sini nanti pihak aplikasi ini ya akan memverifikasi pengajuan sahabat-sahabat. Nah, setelah nanti pengajuan sahabat-sahabat di ACC oleh aplikasi ini ya, maka nanti pihak aplikasi ini ya akan mentransfer ke nomor rekening yang sudah sahabat-sahabat daftarkan ke aplikasi ini.
Oke, sahabat-sahabat ya, semuanya dimanapun Anda berada ya, demikian sedikit pembahasan atau cara mengajukan di aplikasi kali ini ya. Mudah-mudahan video kali ini menambah wawasan ya untuk kalian semua dimanapun Anda berada ya, khususnya para pengguna atau penonton setia di channel ini dan juga para penonton yang masih bergabung di channel ini. Semoga pengajuan sahabat-sahabat di aplikasi ini ya segera di-ACC dan segera dicairkan sehingga kebutuhan finansial sahabat-sahabat segera teratasi. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya bro ya.